Oke, jadi kali ini 2 pertanyaan langsung. Iya. Pertanyaan pertama untuk Pak Tony, pertanyaan kedua untuk Pak BM. Pertanyaan pertama yang saya mau tanya, indikasi orang kena COVID, dia itu kita boleh bilang, kamu isoman saja, kamu ke rumah sakit saja. Itu apa indikasinya? Itu untuk Pak Tony. Iya. Pertanyaan kedua, Pak, ini yang paling miris, Pak. Kalau memang dia harus diantar ke rumah sakit, sekarang rumah sakit penuh, Pak. Biasa orang kena COVID, dia kalau cari saya selalu tanya, udah PCR belum? Udah cek darah belum? Nah, kondisi gimana? Oksigen gimana? Ada demam nggak? Saya tanya dulu semua datanya. Apabila udah ada data, saya biasa sharing sama teman-teman saya yang dokter. Ya. Biasa sih kebanyakan menurut pengalaman saya, yang oksigennya di bawah 90, selalu saya sarankan ke rumah sakit. Atau ada penyakit bawaan, contoh diabetes, darah tinggi, asma, itu biasa lebih bagus safe-nya ke rumah sakit. Kalau gejalanya seperti cuman flu batuk atau demam, ya bisa isoman lah. Oke, jadi cerita kalau oksigen di bawah 90 disarankan untuk ke rumah sakit nih. Ya. Kalau di atas 90 masih bisa isoman lah di rumah. Ya, betul. Nah, CT dengan oksigen lebih penting mana ini sekarang yang harus kita ukur? Contohnya CT yang didapat 6, cuma oksigennya 96 nih. Misalnya, atau CT-nya malah 30-an, cuma oksigennya di bawah 90 nih. Ini ukuran mana yang lebih tepat untuk masuk ke rumah sakit? Oke, menurut saya ya. Kalau menurut saya oksigen itu penting karena kita keseharian bernafas kan memerlukan oksigen. Ya. Soal CT, ya CT itu kan banyaknya jumlah virus dalam tubuh kita. Tapi kita kan masih selagi bernafas, bisa bernafas. Kita punya antibodi yang kuat. Otomatis kan masih bisa kemungkinan terjadi perang antara antibodi kita dengan virusnya. Makanya kita demam. Oke. Dan bisa menimbulkan kekurangan oksigen. Oke, kesimpulannya indikasi hanya oksigen di bawah 90 kami sarankan untuk segera ke rumah sakit. Ya. Nah, permasalahannya sekarang rumah sakit penuh. Oksigen susah cari. Jangan ke rumah sakit kok, udah meninggal, mau Kuburan juga dikubur di susah. mana pun bingung. Betul. Bapak BM, apa solusinya, Pak? Ya kalau saya terus terang pengalaman saya melihat ya Pasti banyak lah kasusnya. DKI itu sangat miris ya. Mudah-mudahan di Medan awalnya banyak yang tolak daripada yayasan-yayasan sosial khususnya persemaian jenazah, pembakaran jenazah awalnya. Tapi sebagai tokoh masyarakat saya jelaskan karena protokol COVID begitu dia kena ya kita nggak harapkan tapi ya naasnya meninggal dunia, dia sudah jalankan protokol COVID. Jadi jenazah bagaimana dibungkusin, bagaimana diplastikin, terus jenazah bagaimana dipetiin, terus bagaimana dibungkus, itu terus di-clearin dengan semprot sanitasi dan sebagainya, itu sudah clear sebenarnya. Jadi tidak perlu kita takut. Itulah penjelasan saya dengan para yayasan sosial. Satu, terkhusus untuk umat Buddha, ya saya malah mengatakan bahwa ini bukan adat istiadat, tata cara persamaan umat Buddhis yang meninggal itu ya atau katakan paribana ya kan itu kita harus ada pembacaan ya parita sesuai dengan aturan agama Buddha kita. Saya katakan silakan semua umat Buddha yang meninggal secara sembahyang secara Buddhis begitu dikremasi ya wajib dikremasi menurut saya, dikremasi dan abu jenazahnya kita taruh di yayasan, terus kita panggil anggota sangha untuk membaca parita selama beberapa hari. Satu. Nah, kenapa? Kita sangat yakini bahwa parita yang dibacakan itu untuk menghantar dan ketenangan juga keluarga dan sebagainya. Itu yang saya katakan. Dan mudah-mudahan setelah saya sampaikan dengan mereka sudah mulai berani dan protap orang yang membakar terus bagaimana sudah ada protap. Jadi saya terima kasihlah dengan semua yayasan yang ada di Sumatera Utara ini. Nah, kedua, ya saya juga sangat sesalin terlalu strike teman-teman ataupun dokter atau rumah sakit atau pemerintah yang ditugaskan khusus menangani COVID ini. Oh, nggak bisa, masih begini, nggak bisa, masih begini, nggak bisa.
kita manusia itu mengatur virus, bukan virus mengatur manusia. Kita punya ilmu, dan kalau kita ikuti daripada statement-statement atau news atau berita-berita yang ada daripada Amerika yang atau dari Cina yang mana negara duluan kena, harusnya kita lebih dewasa. Dan kalau kita penyampaian baik, harusnya dari waktu ke waktu itu menurun grafiknya, bukan naik. Nah, terbalik di Indonesia ini malah naik gitu. Bahkan ada dua ya, kalau makin naik ada dua yang harus kita salahkan. Pemerintah kurang sosialisasi atau masyarakat yang tidak mau menghormati. Ya kan? Kalau yang tidak menghormati bandel, harus ada educate, masyarakat educate. Maka menurut saya informasi harus sampai ke Kepling. Harusnya itu ya melalui Telegram boleh, melalui Facebook boleh. Semua lurah itu harus, lurah Kepling harus punya satu bahasa yang sama dan menyampaikan. Jadi kalau kenapa orang nggak takut? Karena dia belum pernah kena, atau dia pernah keluarganya dia lainnya nggak apa-apa, mungkin antibodinya tinggi. Iya. Jadi jangan disamakan, ya seperti saya tadi katakan, jangan disamakan antara Pak Bensun sama saya, Tony sama saya. Kami satu mobil, bahkan dia batuk, pilek, dan hacin-hacin di mobil, nggak apa-apa. Tapi setelah 1 tahun lebih, saya malah kena duluan. Dia nggak pernah sampai hari ini. Saya mantan COVID. Alumni. Jadi menurut saya, ya pada saat jumpa bahwa ketidaksesuaian persepsi, ini ada komunikasi yang mandek. Jadi bahasa Inggris kan miskomunikasi. Jadi pemerintah tuh harus evaluasi. Bagaimana? Jadi ya syukur saya kemarin diundang gubernur. Diundang gubernur, semua tokoh agama, ya saya dari Walobi, ada MUI, FKUB, semua ustadz-ustadz, semua tokoh pendidik terus dia. Gubernur menyampaikan, cukup bagus lah gubernur waktu itu menyampaikan, cukup bagus. Kalau ini awal-awal disampaikan, mungkin Sumatera Utara tidak separah ini, gitu. Maka waktu saya pertama rapat, saya katakan, bukan perhitungan anggaran, bagaimana pemerintah 14 hari tidak layani publik, tapi orang pemerintah turun ke daerah, semua para pemerintah se-Sumatera Utara, menyampaikan kepada masyarakat bahwa bahaya COVID sudah masuk ke Sumatera Utara, kita harus gini, kita harus gini, kita harus gini. Terus nggak putus educate-nya terus. Saya rasa Sumatera Utara tidak separah ini. Tapi mudah-mudahan lah kita nggak pernah nomor 1. Kita selalu di 10 besar atau di atas 10 besar. Semoga jangan. Ya, semoga jangan. Nah, terus tadi apa yang dikatakan soal Rumah sakit penuh. Menurut saya apa pengalaman saya tadi saya sampaikan, bahwa kalau kita sudah pilek, kita harus jaga. Kalau kita sudah batuk, kita harus jaga. Kita sudah demam, kita harus jaga. Jangan sampai menyerang ke paru-paru. Maka tadi Pak Tony Wong menyampaikan bahwa soal oksigen dan sebagainya. Pada saat dia menyerang kemari, itu sudah indikator bahaya. Maka selain cek darah, cek apa, kalau sudah dia mulai tanya berapa hari dia, udah seminggu aku ini, terus sekarang sudah mulai sesak, itu harus difoto paru-parunya. Langsung dicek ya? Iya, harus cek. Tapi paru-parunya sudah ini, walaupun nggak sesak, segera ke rumah sakit. Karena bisa mengobatin ini kan, ini seketika nih, perkembangan virusnya kan cepat. Iya. Nah, tapi kalau sini sudah putih semua, sudah harus segera, walaupun oksigen masih tinggi. Tapi itu nggak mungkin oksigen tinggi, Pak, kalau udah serang paru-paru. Ya kita Kalau nggak udah tahu. Putih, paru-paru kita udah luka. Jadi untuk bekerjanya udah susah. Ya makanya saya bilang, jadi Oksigen kalau turun sudah ya. lebih 7 hari Iya. sudah harus scan paru-paru menurut saya. Iya. Ini. Tapi untung saya kena selalu percaya pada indikator. Ya, saya waktu itu tidak milih. Tapi setelah 30 hari saya sembuh ini, saya mau foto. Ada cacat nggak paru-paru saya? Harus saya obatin apa paru-paru saya gitu. Pakai Jadi- bintang garam kayaknya, Pak. Jadi saya sangat sesalkan bahwa grafik yang menyimpang ini, ya pemerintah harus evaluasi. Evaluasinya gimana? Harus educate nggak terus ke bawah? Harus educate melalui Kepling, lurah, camat, tim satgas kecamatan, tim satgas kelurahan, itu harus turun. Ini tim satgas sudah ada sampai kelurahan loh ini. Iya. Ya, jadi harus terus educate. Ya, jangan terima gaji tapi nggak bekerja. Karena mereka tuh yang dikerjakan tuh honor. Jadi honor, nah nanti habis COVID udah mereka nggak dikerjakan, tapi mereka terima gaji, jangan duduk di kantor. Ya, harus datang. Kayak kemarin lah tim dari Kecamatan Provinsi Tuan datang ke rumah saya gitu. Jangan kena saya mantan anggota dewan sehingga dia perhatikan, jangan. Rakyat teman anggota dewan semua sama, Pak. Saya juga rakyat saat ini kan gitu. Terus kedua, ya rumah sakit.
rumah sakit itu punya kapasitas. Semua rumah sakit punya kapasitas. Pada saat rumah sakit itu over kapasitas, itu bukan menyehatkan pasien, malah bisa menderitakan pasien. Iya. Karena COVID ini kan dari udara, Ya, dari ya. mana dan sebagainya. Dan Nah, pengunjung harus lagi cari ya? solusi. Ya, Ah. harus cari solusi. Harus cari solusi. Jadi rumah sakit yang over kapasitas itu tidak benar. Dan saya yakini saat ini sudah banyak rumah sakit yang over kapasitas melayani pasien. Itu nggak benar. Dia harus cari alternatif. Apakah dia sewa hotel, apakah dia sewa rumah yang sebelah atau depan yang kosong dan sebagainya. Dia untuk tingkatkan pelayanan supaya tidak jauh daripada rumah sakitnya. Nggak bisa, karena ini serangannya melalui udara dan personal contact. Nggak boleh rumah sakit over kapasitas, menurut saya. Ini pengalaman saya. Karena saya 4 tahun di Komisi E menangani kesehatan. Saya tahu betul. Nah, terus katakan ini satu perusahaan lagi, pabrik. Ya. Banyak oknum pemerintah yang menakut-nakuti. Ya. Harusnya mereka patuhi protokol kesehatan dengan 5M tersebut. Ya, mereka dan peraturan pemerintah yang ada, harusnya mereka bisa bekerja. Jangan diancam. Saya terus terang saya pernah toko saya didatangin oleh Satgas Kecamatan Medan Perjuangan, datang ke sini ribut-ribut. Padahal karena ada satu staf saya, dia pakai masker, tapi kebetulan entah apa saat itu maskernya diturunin sedikit. Oh. Jaraknya mungkin 5 meter dari dia atau 4 meter dari dia, dimarah-marahnya. Saya bilang, Bu, mana? Ya enggak, ini semua COVID. Semua sudah pakai masker. Saya punya protokol kesehatan, cuci tangan luar, ukur panas, ini semua lengkap. Jarak kursinya semua 1 meter, semua Ibu lihat sendiri. Rupanya dia perjuangan, Ibu nggak punya hak di sini. Kebetulan saya punya banyak teman-teman yang selalu diskusi tentang COVID dari aparat kepolisian. Jelaskan juga sama beliau. Jadi menurut saya, situasi yang mendesak ini pemerintah tuh jangan lepaskan para petugas yang dak-dakan, yang tidak ngerti tentang kesehatan. Dan jangan sembarang comot. Oh, kita butuh 5 orang, kamu kerja nggak, tapi tugasnya nggak untuk penjelasan COVID, nanti ku ajarin, nggak bisa. Tapi poinnya rumah sakit maupun di Medan atau di Jakarta ya. Kalau Medan saya sih kurang tahu ya, tapi kalau di Jakarta itu kekurangan sih. Iya. Justru itu. Dia udah terlalu over loh. Maksud saya gini, kok. Ah, Sekarang kan udah ada pengalaman nih. ya, Di ibu kota udah penuh nih. ya. Orang mau masuk susah, yang sekarat di mobil banyak, Iya. di rumah, wah pokoknya Jakarta kayak Betul. mencekam lah. Ah, Di Medan kan kebetulan belum. belum. Kenapa Ya. tidak ada antisipasinya? Contoh nih, ya kita harapkan COVID-nya menurun, itu udah Betul. pasti. Kalau bisa menurun syukur. Sebelum ini menurun, dan ini kan naik terus nih setiap hari. Kalau nggak salah saya baca Ya. berita naik terus. Kenapa kita nggak ada cadangan? Bangun rumah sakit lagi misalnya. Atau seperti di Jakarta ada Wisma dijadiin ini. Kita kan juga punya ini sebenarnya Iya. di Jalan Pancing atau gor apa itu kan bisa Kemarin dipakai mungkin. seharusnya Sudah. memang dijadikan tempat Jadi gini, untuk saya apa? sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Kota Medan sudah antisipasi itu. Asrama haji sudah di sini Jalan Pancing itu ada Wisma Atlet ya. Iya. Ya 140 sekian tempat tidur udah kita persiapkan. Mudah-mudahan lah kita tidak mengharapkan itu terisi. Iya. Tapi rumah sakit yang dulu tidak berfungsi seperti rumah sakit Mutiara, rumah sakit Tapi Friska. Mata Friska, dua-duanya sudah berfungsi Bisa sekarang. aktifkan kembali ya. Ya, sudah difungsikan. Karena alat mereka lengkap. Mengatasi COVID ini bukan kita siapkan tempat tidur, tidak. Ada alat yang kita butuhkan, ada tabung oksigen yang kita butuhkan, ada dokter yang kita butuhkan. Dia sangat kompleks, jadi tidak bisa serta-merta. Maka kita kalau baca di media bahwa Jawa Tengah itu butuh 22.000 orang atau 20.000 tenaga medis. Itu memang perlengkapan. Kita harus siap mereka, harus terima mereka, harus siap dengan segala alkes dan perlengkapannya sampai ke tenaga medis. Jadi tidak gampang. Yang paling gampang itu pemerintah rajin turun sosialisasi bahaya COVID, pakai masker. Jaga jarak. Ya, ini COVID ada. Kalau kalian jaga ini, mudah-mudahan nggak kena. Bukan kalian masalah takut atau tidak takut, ya kan? Saya dulu juga tidak takut. Masih banyak ya Pak yang Ya sampai percaya kena COVID juga saya tidak takut. Saya tahu bagaimana pengobatan, bagaimana menjaga diri. Ya, pada selama di kantor ini saya sama anggota cerita ya prokes. Jarak 1 meter, 1,5 meter jarak.
rapat di ruangan terbuka dan sebagainya. Udah jaga, tapi masih bisa kena. Justru kena saya sering bantu orang. Ada orang permasalahan di pemerintah, ada orang permasalahan di instansi. Saya sering bantu mereka. Instansi tersebut yang tidak menghormati prokes. Oh. Itu jadi kita kena, karena kita nggak bisa nggak datang ke sana kan gitu. Benar. Jadi mulailah dari pemerintah, bagaimana di kantor itu bisa prokes dengan baik, ya kan? Ya, yang bisa prokes. Kalau memang masanya 20 ruangan hanya sanggup mengisi jarak 1,5 meter, artinya 50 orang, yang harus dikasih tutor mesti 200, yang 4 kali gitu. Jangan dipaksakan sehingga bisa menjadi satu istilahnya satu komunitas baru gitu, atau kena ke orang lain itu nggak bisa. Jadi pemerintah juga harus sadar ya, kita semua sibuk tapi kita punya target bagaimana masyarakat ini bisa ngerti. Saya sampai hari ini terus sosialisasi ya, makanya tidak semua orang bisa makan obat yang sama, dia harus tahu indikator. Nah, itu yang paling penting. Oke, jadi kesimpulan dari Pak BM sebenarnya sudah jelas ya. Jadi untuk Jompa Lovers ataupun pendengar, pastinya rumah sakit saat ini sudah diantisipasi lah oleh pemerintah, bakal ada. Tapi kita tetap mendoakan agar COVID akan menurun dan terus menurun. Terima kasih, luar biasa sekali pastinya. Masih ada pertanyaan untuk mereka berdua? Kayaknya kalau gini kita bertanya lagi, bro. Ini bisa lanjut sampai 45 ini. Gini, saya kasih satu kesimpulan lah, supaya tadi kan kita bicara bermacam-macam cara. Mungkin boleh dibilang quotes lah atau pesan closing untuk statement pendengar. Ya, statement saya adalah khususnya bagi orang-orang yang keluarganya kena COVID, seperti keluarga saya gitu. Bagaimana? Nah, yang penting pertama ya diketahui indikator kesehatannya dulu si penderita itu, baik dari cek darah maupun bukan hanya PCR saja indikator COVID, harus cek darah dan sebagainya. Setelah itu baru ya, karena saya adalah anggota Satgas dan saya sudah banyak bantu orang sehingga saya tahu apa yang harus saya makan. Nah, bagi yang tidak tahu, diskusi sama dokter, tanya sama dokter. Tanya sama teman yang sudah pengerti dokter mana saya yang cocok untuk berkomunikasi. Dan dokter yang dikomunikasi adalah dokter yang pengalaman hadapi COVID. Jadi dokter juga tapi dia tidak pengalaman hadapin COVID, itu juga masalah bagi kita karena yang ini yang diurus ini kesehatan gitu. Dan pada saat kita terserang COVID, kita kan galau. Saya sempat galau. Untung saya adalah seorang meditator kan, sehingga saya bisa sadar bahwa saya ini terus saya akan bernapas dan sebagainya. Sehingga mindset kita tuh positif hadapin itu. Nah, terusnya keluarga yang lain kita ya tidak usah pakai sampai baju robot lah ya, atau baju istilahnya baju APD lengkap ya kan, ataupun pakai baju astronot katanya. Hazmat. Ya cukup pakai masker 2 lapis ya kan, sedikit minyak kayu putih taruh di hidung, pakai masker ya kan. Nah, terus layani seperti biasa. Kalau bisa jangan lain di kamar. Terus suruh yang sakit suruh keluar tamu, di ruang tamu ya kita kasih ya kusuin, kasih penghiburan lah. Ya kebetulan istri saya cukup tabah hadapin saya karena setiap orang sakit pasti rewel. Ya. Terus terima kasih lah dengan Bu Jenis ya. Dan istri juga suka melawak ya. Waktu itu ya. Dia nggak pintar ngelawak, cuma dia sabar aja hadapin saya dia. Mana tahu ngelawak terus ya akhirnya kan? menjadi ya, lebih baik. Kasih kan? penghiburan lah. Iya benar. Nah, inilah pokoknya tahu lah bahasa suami istri kan. Iya tahu, sangat paham saya. Nah, jadi terus layani saya, terus dia masak. Kebetulan ini saya teringat kembali pada mama saya. Setiap saya sakit mama saya masak menu apa, sehingga saya minta menu itu. Ya sederhana aja, tahu kasih kuah, kasih daun sop, kasih sedikit apa, udah saya makan itu. Terus telur ya diaduk, terus dikukus, itu kayak lengkong ya kalau bahasa orang sini kan. Itu ya sayur-sayur hijau ya sering kasih, ya usahakan tidak pedas ya tidak merica, karena merica itu bahaya bagi tenggorokan. Ya terus sayur-sayur hijau. Gula harus hindari nggak, Pak? Saya kebetulan tidak suka gula ya. Juga, jadi semua saya makan itu sangat sugarless. Berarti dia punya pola makan itu kesimpulannya adalah protein, sayur, buah. Iya, buah itu buah paling penting. Saya makan pepaya sama biji-bijinya sekaligus. Itu dari dulu saya. Kenapa Papa saya ngajarin itu? Pepaya jangan dibuang ininya, makan sekaligus. Nah terus
hadapin dia terus kasih penghiburan dan jangan anggap dia itu tabu ya. Iya. Saya banyak baca di media sampai tetangga pun sampai ribut. Oh, tuh ada COVID, kenapa nggak bawa rumah sakit? Bagaimana komplek kita? Nanti Iya, komplek kita iya. bisa kena. Enggak segampang itu. Social adjustment. Satu rumah aja belum tentu kena. Karena yang diserang tuh antibody. Perkuat, mari kita perkuat antibody. Mau olahraga, sinar matahari, makan dan sebagainya. Yang paling penting juga tidur cukup gitu. Masker, prokes itu dipenuhi. Betul. Nah, mudah-mudahan kalau kita sehat kita bisa bantu orang lain. Nah, jadi jangan takut. Nah, jadi kalau menghadapi COVID ini, kalau kita sanksi dengan kesehatan kita, mari kita makan vitamin. 2 hari sekali boleh, sehari sekali boleh, 3 hari sekali boleh, silakan. Kan kita sudah tahu C untuk apa, E untuk apa, D untuk apa, B untuk apa. Nah. Ya kan, kalau nggak suka makan obat, makan buah-buahan, makan sayuran dan sebagainya. Banyak vitamin, suplemen food juga banyak. Vitamin jangan diborong lah coy. Ya, ya, yang paling penting terakhir, Olahraga penting. Iya. ya, yang paling penting terakhir olahraga juga, dan juga satu lagi, ya tolong teman-teman yang punya banyak duit, ya jangan borong lah itu vitamin obat-obat. Kalaupun borong boleh, jangan ditumpukan di rumah, Ya. Oksigen di sharing juga, bagi yang oksigen. Oksigen kena. jangan di stok di rumah. Ya, oksigen kan? jangan stok di rumah. Dari ya tumpuk kan? dijual mahal-mahal ya Nah, kan. itu bagi toko obat atau distributor janganlah naik harga. Naik harga terus. Naik harga memang betul Bang. Jadi kita tidak bisa pungkiri barang ini kan kita kan sudah open market. Iya. Kita kan sudah kembali ke ke barang-barang kita kepada mekanisme pasar. Iya. Ya, ini masker pernah sampai 1 biji bisa sampai ratusan ribu. Yang masker biasa sekarang 25.000, dulu bisa saya pernah beli nyumbang ke orang 250 sampai 360.000. Karena bahan bakunya naik. Bahan bakunya justru dari Indonesia. Iya. Yang dulu 1 ton itu biasa 100 juta, 150 juta sampai 1 M. Indonesia jual keluar loh bahan bakunya. Jadi nggak bisa kita mungkin dikena, kita sudah percaya mekanisme pasar. Tapi toh jangan dispekulasi. Iya. Artinya kalau memang harga distributor segini, harga headnya segini. Jangan mencari keuntungan yang besar. Nah, inilah makanya pemerintah monitor terus. Ya, jadi jangan ditakut-takutin. Ya, dan ini kesempatan ini bagi pihak kepolisian. Jangan ini menjadi ditangkap untuk mencari sesuatu, jangan dihimbau. Jadi kalau kita ditangkap, kita timbul dendam. Kita timbul marah. Apalagi bagi beberapa oknum daripada kepolisian ingin 86 kan, itu lebih marah lagi kita. Iya, benar. Jadi menurut saya pemerintah yang baik itu adalah pemerintah selalu menghimbau, menasihati sehingga mereka sadar bagaimana membantu pemerintah saat krisis begini. Negara kita terkenal dengan gotong royong, negara kita terkenal dengan Pancasila. Bagaimana kita hidup berdemokrasi, diskusi, merasa satu kesatuan, ini paling penting. Jadi saya minta pemerintah yang diberi amanah oleh rakyat, yang dibiayai oleh rakyat, pada saat situasi ini, ayo kita bersabar sedikit lah, mengeduket rakyat, menghimbau rakyat, mengajar rakyat. Jangan pakai kekuasaan. Kekuasaan itu pasti dilawan. Tidak bisa kita pakai peraturan, bagaimana penindakan, sebelum penindakan sosialisasi, baru penindakan. Penindakan kepada orang yang sudah disosialisasi. Ada orang bilang, saya belum tahu. Ya, Itu ya. nggak bisa ditindak. Iya. Saya belum tahu gitu. Saya belum tahu bahwa ada begini. Tidak bisa ditindak. Ya udah ikut ke kantor dulu, saya kasih Jangan tahu. kita udah di koran, udah di sosmed, udah di TV, Bapak sendiri nggak baca, nggak bisa. Kita Ya, harus ya. mengimbau. Pemerintah saat ini harus begini. Kalau mau COVID cepat selesai, pemerintah aparatnya harus ulus-ulus dada juga. Betul sekali. Tapi bagaimana tindak saja. Bagi yang katakan aku nggak takut COVID, tangkap. Begitu siapapun masyarakat yang bilang aku nggak takut COVID, aku nggak perlu pakai masker, tangkap. Itu sesat. Iya. Menurut saya gitu. Itulah closing statement saya. Thank you, Pak BM. Sekarang Gimana giliran dengan Pak Tony? Pak Tony. Aduh. Ya. Kalau soal COVID kan Pak BM udah cerita banyak nih. Nah, Ya. buat yang masih nggak percaya Hmm. atau masih nggak takut sama COVID, jadi relawan aja di rumah sakit. Gampang gitu aja. Dan dibebaskan pakai APD ya. Ya bebas dia mau pakai APD atau nggak pakai masker, mau hirup-hirup terserah Pak. Oke, thank Oke, you untuk luar Pak biasa. Tony dan Pak BM, Mungkin luar ada biasa sekali. quotes atau pesan untuk pendengar biar lebih semangat lagi, karena banyak kan juga yang lagi berjuang ya, keluarganya. Boleh lah. Mungkin Ya. ada ya tambahan sedikit boleh. mungkin dari Bapak. Pak BM atau Tambahan saya sedikit aja ya. ya, bahwa COVID itu
tidak bahaya apabila kita manage itu COVID. Sama dengan api. Api kita manage sebesar apapun, membakar besi sebegitu besar pun tidak bahaya. Tapi kita manage dengan koridor-koridor yang jelas. Kita manage. Nah, manage apa? Perbanyaklah baca artikel. Kan pengalaman orang banyak di YouTube, ya di Google, di mana, di media banyak. Dia belajar. Jadi jangan kalut kalau ada keluarganya kena, dibaca indikator dapat diskusi. Jadi menurut saya COVID nggak bahaya kalau kita ikuti. COVID akan bahaya kalau kita lawan. Tetap semangat. Ya, dan kita ke depan sampai kapanpun COVID ini akan berhidup berdampingan dengan manusia. Jadi dari pandemi menjadi endemi nanti. Ya, kita berusaha sampai dapat obat yang betul-betul mujarab mengatasi COVID. Amin. Sama Oke. seperti ya obat-obat yang lain lah. Ya benar. Panadol gitu ya Pak ya. Ya, seperti obat HIV kan sudah ada. Tapi hanya bisa merendam aja, tidak bisa menyelesaikan sekaligus. Oke. Ya kan? Siap. Thank you Pak PM, Pak Ya. Tony, terima kasih tentunya sekali lagi. Ya. COVID itu tidak akan bahaya kalau kita ikutin. COVID akan berbahaya kalau kita lawan. Ya. Asik. Benar sekali. Mungkin cerita dari Ko John Paul, bagi yang penasaran kita tunggu episode selanjutnya. Sesi tetap full video di YouTube John Paul Channel. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye Bye-bye. bye. Bye-bye.